semuanya. Perkenalkan, nama aku Fairulisa Nugraini, absen 5. Nama saya Fabio Saya dari absen 12. Nama saya Salma Karimisa dari absen 33. Saya Anata Fira, absen 3. Saya Denda Fauza, absen 8. Saya Devina Gila Salma, absen 7. Dan hari ini kami akan membahas tentang danau. Selamat menyaksikan. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih? Kayaknya ini danau nggak sih, Dav? Aduh, aku kurang tahu lagi termasuknya apa. Yaudah ya kita cari tahu aja soal danau. Yuk, boleh. Kalian tahu nggak sih danau itu apa? Danau adalah suatu cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, baik yang bersumber dari hujan, sungai, mata air, maupun glaster. Danau bisa bersifat alami atau buatan. Nah, danau itu memiliki 3 ciri-ciri juga. Yang pertama, airnya itu bisa berasal dari air sungai atau bahkan bisa air hujan dan mata air. Terus habis itu yang kedua, danau itu memiliki kedalaman yang bervariasi. Yang pertama itu bisa yang sangat dangkal atau yang kedua itu bisa sangat dalam. Terus yang ketiga, danau itu juga mengalami perubahan volume air tergantung musimnya. Nah guys, kalian tahu nggak sih, banyak banget jenis danau berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama ada danau tektonik. Danau tektonik terbentuk akibat pergeseran lempeng atau aktivitas tektonik lainnya. Contohnya adalah Danau Toba. Yang kedua ada danau vulkanik. Danau vulkanik terjadi akibat kawah gunung berapi yang diisi oleh air. Contohnya adalah Danau Kelimutu. Yang ketiga ada danau glasial. Danau glasial terbentuk akibat lelehan es glaster. Contohnya danau yang berada di kawasan yang dingin seperti Amerika Serikat. Yang ketiga ada danau karst. Danau karst terbentuk di kawasan kapur yang terjadi akibat pelarutan batuan kapur. Contohnya danau di kawasan Kars Maros yang berada di Sulawesi. Dan yang terakhir adalah danau buatan. Danau buatan terjadi akibat danau yang dibuat oleh manusia. Contohnya untuk irigasi, PLTA maupun tempat wisata. Sama pengendalian pencemaran, mengurangi limbah domestik industri dan pertanian yang masuk ke danau, membangun instalasi pengolahan air di sekitaran danau, dan penerapan pupuk dan pestisida ramah lingkungan. Dan yang kedua, penanaman kembali vegetasi di sekitaran danau atau disebut revegetasi sepandan danau, restocking atau disebut penebaran kembali. Spesies ikan endemik danau yang mulai punah, membersihkan gulma invasi yang mengganggu ekosistem alam. Yang ketiga, pengaturan pemanfaatan sumber daya. Menetapkan zona konservasi, zona pemanfaatan terbatas, dan zona reaksi di danau. Membatasi pengambilan air di danau untuk irigasi dan industri. Mengatur aktivitas wisata agar tidak merusak lingkungan danau. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mengadakan kampanye kesadaran lingkungan tentang pentingnya menjaga danau. Melibatkan masyarakat lokal dalam program konservasi. Mendorong pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Selanjutnya ada pemanfaatan pada danau. Yang pertama itu ada sebagai sumber air bersih untuk dibutuhkannya rumah tangga dan juga industri. Dan yang kedua ada tempat rekreasi dan juga pariwisata. Yang ketiga itu ada tempat pengendalian banjir. Yang keempat sebagai tempat budidaya ikan atau perikanan. Dan yang terakhir atau yang kelima sebagai tempat pembangkit listrik tenaga air jika danau tersebut terlalu dalam ataupun cukup besar. Guys, kalian tahu nggak sih Danau Kelimutu dikenal sebagai danau 3 warna? Karena memiliki 3 kawah dengan warna air yang berbeda. Warna air Danau Kelimutu dapat berubah-ubah sebab dipengaruhi oleh komposisi kimia dan mineral di air serta aktivitas vulkanik. Keren banget kan guys? Danau Toba adalah danau vulkanik yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan panjang sekitar 100 km dan lebar 30 km. Di tengah Danau Toba terdapat sebuah pulau besar bernama Pulau Samosir yang juga merupakan kawasan dataran tinggi dan menjadi tempat tinggal masyarakat suku Batak.
Danau Toba terbentuk dari letusan gunung berapi super. Jadi, sekitar 74.000 tahun yang lalu, letusan ini merupakan salah satu letusan paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi dan diyakini telah menyebabkan perubahan iklim global serta kepunahan besar-besaran makhluk hidup. Setelah letusan tersebut, kaldera raksasa yang terbentuk terisi oleh air hujan dan membentuk Danau Toba seperti sekarang. Proses geologis ini menjadikan Danau Toba sebagai objek penelitian ilmiah yang sangat penting, terutama dalam bidang geologi dan vulkanologi. Pulau Samosir yang berada di tengah danau sebenarnya juga terbentuk dari aktivitas geologi pasca letusan, menjadikannya unik karena seolah-olah ada pulau di dalam danau di dalam Pulau Sumatera. Pulau ini menjadi salah satu daya tarik wisata utama karena selain menawarkan pemandangan alam yang indah, juga merupakan pusat budaya Batak Toba yang kaya dengan tradisi, musik, tarian, dan rumah adat. Selain nilai geologis dan budaya, Danau Toba juga memiliki potensi wisata yang sangat besar. Pemandangan alam yang indah, udara sejuk pegunungan, serta keramahan masyarakat lokal membuat Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekian video dari kami. Di sini kami akan menyampaikan tentang apa saja bagian-bagian yang kami jelaskan. Saya, Analta Funisa, menjelaskan tentang jenis-jenis danau berdasarkan proses pembuatannya. Saya Diandra menjelaskan tentang upaya konservasi danau. Saya Davina Akila Salma, di sini saya menjelaskan tentang ciri-ciri danau. Saya Khairunisa Nugraini menjelaskan tentang pengertian danau. Jadi di sini akan menjelaskan upaya konservasi danau. Saya Salma menjelaskan tentang pemanfaatan danau. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Bu Nancy selaku pembimbing mata pelajaran geografi. Terima kasih dari SMAN 23 Jakarta. Dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan video ini. Ya. 1, 2, 3. GC mon. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju. Di sini aku ingin menjelaskan pengertian tentang danau. Di sini Sabar. Terus yang ketiga itu ada ayo Nisa. ngapain sih? Hai guys. Kita lagi buat update dari tadi. Pada danau. Yang pertama ada sebagai sumber sumber air. 1, 2, 3. Selanjutnya ada Ya, pemanfaatan. Takutnya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan nggak tahu agama lo. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku